Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Baitul Haq, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jam 4.50, kita sampai jam 4.15. Kesepakatan dulu supaya duduknya ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi mendapatkan salam dari Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera damai untukmu wahai Nabi, kebaikan, keberkahan serta rahmat Allah untukmu wahai Nabi. Lalu saat itu Nabi berdoa untuk kita, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kesejahteraan, keselamatan untuk kita semua, keberkahan, rahmat bagi kita semua, hamba-hamba Allah yang soleh. Alhamdulillah. Insya Allah panjenengan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kelas advance solat berjamaah, atau kita komitmen dalam ibadah solat kita senantiasa berada dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kenapa Nabi berdoa untuk kita, hamba-hamba Allah yang soleh? Nanti kita akan temukan ayatnya. Yang kedua, ketika prosesi Isra Mi'raj Mekah Palestina, itu kalau jalan kaki bisa memakan waktu 40 hari menggunakan unta. Kalau untanya sehat 1 bulan, kalau untanya batuk-batuk bisa 2 bulan. Lalu Palestina naik ke langit Mi'raj sampai ke langit ke-7, pulang lagi sampai di rumahnya di sepertiga malam yang akhir, kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Ketika Nabi mau turun dari Mi'raj itu, oleh malaikat Jibril, Nabi mendapatkan sebuah hidangan. Ya Rasulullah, jadi dalam wadah di nampan itu ada 4 macam minuman. Tidak tahu wadahnya apa. Apakah dari batok kelapa atau apa? Belum tahu dulu. Jadi dalam nampan ada 4 wadah. Ya Rasulullah, silahkan kau pilih minuman ini. Bapak Ibu ada yang tahu 4 macam minuman apa saja? Coca-Cola belum ada, Sprite belum ada, air, susu, arak atau anggur, madu. 4 wadah itu berisi 4 minuman. Ada air, ada susu, ada arak, ada madu. Kira-kira Nabi memilih minuman yang mana? Semuanya ini bagus, kecuali arak. Air menyegarkan, menyehatkan, susu apalagi, madu apalagi. Dan ternyata Rasulullah memilih susu. Apa makna ini? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah memilih susu itu susah. Dan ini simbolisasi perjuangan Nabi di muka bumi. Di dalam surat An-Nahl, An-Nahl itu surat 16, ayatnya ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa dam min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igal lisharibin.
Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami Allah memberi kamu minum dari sebagian yang ada di dalam perut binatang ternak itu, yang letaknya antara kotoran, tahi, dan darah. Ini simbolisasi perjuangan Nabi. Nabi memilih susu itu bersih, itu murni, dikelilingi dengan najis dan kotoran. Perjuangan Nabi teramat sangat berat. Jangankan di salahnya, di benarnya saja dimusuhi. Makanya dakwah itu, atau orang jadi orang benar itu, tidak mesti nyaman. Orang berbuat baik itu tidak semua orang setuju. Maka tetaplah Rasulullah di jalan susu itu lurus yang bersih. Dan dia sudah tahu tantangan semua ini. Kalaupun benar, tidak semua orang itu senang. Pasti ada orang yang membenci. Pasti ada orang yang iri. Pasti ada orang yang dengki. Pasti ada orang yang dendam. Pasti ada yang memusuhi. Walaupun benar, itulah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita umatnya ikut berperan. Apa yang diperankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Muhammad ayat 15. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Perumpamaan taman-taman surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Insya Allah orang yang bertakwa itu akan disediakan surga oleh Allah. Kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa, amin. Dimasukkan ke dalam surga, dan di surga itu terdapat sungai-sungai. Ini unik ya, Al-Quran itu diturunkan di negara tandus Mekah, Madinah. Sepandang mata memandang, semua padang pasir, gunungnya gunung batu, kering semuanya, panas semuanya. Allah contohkan, Allah perlihatkan, loh surga itu gunung-gunung yang tinggi menjulang, hijau, lalu ada taman-taman yang indah, di bawahnya ada sungai-sungai, air mengalir, ada air terjunnya. Orang sana Pak, Bu, itu menarik sekali. Giliran yang Surabaya sampai Malang, kene akeh gunung-gunung, kene akeh terjun, tidak menarik orang sini. Tapi di Mekah, Madinah ditunjukkan surga seperti apa. Indonesia itu kata mereka, ini surga dunia. Subhanallah, menarik bagi mereka. Dan Al-Quran mengatakan di surga itu ada gunung-gunung, ada taman-taman yang indah, dan ada sungai-sungai. Yang pertama, ada sungai-sungai dari air yang bening, yang jernih, tidak payau. Yang kedua, ada sungai dari air susu yang murni, yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga, ada sungai dari anggur, arak yang tidak memabukkan, yang lezat bagi peminumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum pernah minum khamr nanti gratis, boleh di surga itu. Boleh berenang di sana, minum di sana. Masya Allah. Anda bagi yang pernah, banyak-banyak taubat. Banyak-banyak taubat. Aku nggak sengaja Pak Ustadz, tapi terulang terus ini ya. Yang keempat, sungai-sungai dari madu yang mudah ditelan. Subhanallah. Ada 4 sungai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita peringkas saja. Siapa sih orang yang bertakwa yang ada di dalam surga itu? Siapa sih rinciannya? Di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu surga. Di sana mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Surga itu minimal surga sholihin. Itu yang Nabi berdoa untuk kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena orang-orang yang soleh, yang pantas ada di dalam surga. Ayo kita sama-sama. Tadi surga itu ada berapa sungai? Ada 4. Air, susu, arak, madu. Di surga ada golongan apa saja? Nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Tadi Nabi memilih apa? Memilih susu. Berarti Nabi sejajar dengan surga syuhada. Nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Nabi memilih susu, ini lurusnya syuhada. Kenapa Rasulullah tidak memilih nabiyin? Karena Rasulullah perolehannya sudah sempurna, menyampaikan risalah agama sempurna. Kalau Nabi Muhammad memilih nabiyin, pendek umurnya, belum mendapatkan risalah syariah, sudah meninggal dunia, sudah wafat seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi memilih siddiq syuhada karena Nabi selama hidupnya ikut berdampingan, mendampingi para sahabat di medan tempur syuhada. Kita ini kan jadi nabiyin jauh ya. Gimana caranya mencapai derajat nabiyin? Susah. Bagaimana kita mendapatkan derajat siddiqin? Kita ini imannya kan lagi seneng-senengnya rajin, pas malas belas gak tahu sholat. Siddiqin itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau iman kepada Allah tanpa menggunakan logika. Kita ini iman masih gunakan logika. Kenapa subuh harus bangun? Karena waktu subuh ini termasuk suasana kondisi yang disebut dengan energi mayor katanya. Energi di mana udaranya, kondisinya menyegarkan bagi tubuh kita. Maka orang yang senang bangun sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, insya Allah lebih segar, lebih sehat. Kita baru bangun karena ada penjelasan itu. Kita ini nggak tahu kalau nggak ada penjelasan. Sholat supaya masuk surga, nggak ada penjelasan, mungkin nggak ada yang sholat. Abu Bakar untuk iman kepada Allah nggak perlu penjelasan, nggak perlu logika. Ketika seorang musyrikin bertanya, ya Abu Bakar, apakah engkau percaya kalau Muhammad Isra Mi'raj dalam waktu 2,5 sampai 3 jam sudah ada di rumahnya, apakah engkau percaya? Apa jawabannya? Apapun yang keluar dari lisan mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya percaya. Lebih dahsyat dari itu, saya percaya. Maka gelarnya As-Siddiq. Orang yang imannya tidak ada keraguan jadi gitu. Nabi memilih susu ini sebagai syuhada. Kita juga agak susah jadi syuhada. Gak ada perang. Kalau antar kelompok, antar geng, antar kampung, antar organisasi berperang, lalu mereka mati, itu bukan mati syahid, mati sangit. Tetangga bertengkar sambil berbunuh, itu mati sangit. Dua-duanya masuk neraka kata Nabi. Al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Protes, dia kan yang dibunuh, dia yang membunuh, masa yang dibunuh masuk neraka? Iya, kenapa? Dia pun niatnya mau bunuh, cuma keduluan jurus. Syahid dalam arti berperang harus ada pengumuman dari orang nomor 1,
Presiden misalkan bukan besok hari apa jam berapa kita akan perang. Perang sama siapa musuhnya dulu. Nah kemudian ikut berperang, mati dalam medan perang, insya Allah syahid. Tapi kalau hanya keseharian beda paham karena emosi saling berbunuh itu mati sangit. Na'udzubillah. Maka yang paling memungkinkan adalah sebagai solihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa solihin? Masya Allah. Solihin itu tadi berarti kalau disandarkan dengan sungai itu adalah air. Madu, arak, susu, air. Nabiyin, siddiqin, suhada, solihin. Air. Orang soleh itu orang air. Setiap agama butuh air. Orang Hindu pakai air, orang Nasrani pakai air, agama apapun pakai air, orang Islam pakai air, orang yang banyak menggunakan air, orang Islam. Wudu pakai air, mandi pakai air, batal wudu lagi pakai air lagi. Maka orang Islam harus orang air. Air itu apa? Al-Quran mengatakan anzala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Air itu bisa menghidupkan yang tadinya mati, bisa menyuburkan tanah yang tadinya gersang. Air itu bisa menumbuhkan, memberi semangat, memberi motivasi, menjadi sarana untuk kebaikan. Maka orang Islam ketika wudhu dia mencuci tangan. Jadilah tangan ini tangan air. Apa yang kau sentuh orang jadi semangat hidup. Apa yang kau sentuh bisa menghidupkan sekelilingnya. Wajah ini karena wudhu jadi wajah air. Wajah yang menyenangkan bagi kehidupan orang. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah kata Nabi. Pandangan senyumanmu itu sedekah bagi orang lain. Kenapa? Engkau memberikan kabar kebaikan bagi orang, tidak menakutkan.